Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Madina dengan NIM 11221045. Di sini saya akan membuat video mengenai memberikan gambaran tentang proses cara seorang membuka usaha dari beberapa aspek untuk memenuhi syarat UTS susulan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam video kali ini saya akan menceritakan secara lengkap bagaimana persiapan ketika saya membuka sebuah bisnis. Dilihat dari aspek dalam studi kelayakan bisnis. Tujuan video ini memberikan gambaran tentang proses berpikir seorang calon entrepreneur sebelum membuka usaha, mulai dari aspek pasar, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen, aspek finansial, sampai aspek sosial dan lingkungan. Saya akan menjelaskan bukan hanya langkah-langkahnya, tetapi juga alasan mengapa aspek itu penting. Yang pertama yaitu ada aspek pasar atau pemasaran. Ketika saya ingin membuka bisnis, persiapan pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa bisnis ini memiliki pasar yang jelas dan menjanjikan. Apa aja sih yang harus dibutuhkan? Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan dan masalah konsumen. Mulai dengan pertanyaan inti seperti masalah apa yang ingin diselesaikan dan produk saya dibutuhkan siapa. Saya melakukan observasi kecil, melihat tren konsumen, kompetitor, perubahan perilaku, belanja, dan kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua itu ada analisis target market. Menetapkan segmentasi pasar berdasarkan usia, lokasi, pendapatan, gaya hidup, dan kebutuhan khusus. Kemudian lakukan target market prioritas. Yang ketiga yaitu ada analisis kompetitor. Riset kompetitor langsung dan tidak langsung itu bisa dipertanyakan dalam beberapa hal. Itu ada apa keunggulan mereka, apa kelemahan mereka, harga mereka, dan strategi pemasaran mereka. Ini menjadi dasar penentuan unique selling point bisnis. Yang keempat ada analisis permintaan dan ukuran pasar. Menghitung kira-kira berapa banyak orang membutuhkan produk saya, tren pasar, dan prediksi permintaan ke beberapa tahun ke depan. Yang terakhir ada strategi marketing. Mempersiapkan itu ada branding, promosi media sosial, desain logo, kemasan, strategi harga, dan program loyalty pelanggan.
Semua ini harus disiapkan sebuah bisnis berjalan supaya saat launching tidak bingung. Yang kedua, ada aspek teknis dan operasional. Setelah yakin dalam target pasar dan pemasaran ini berjalan dengan baik, kita beralih ke aspek teknis, yaitu ada lokasi. Menganalisis yang harus dianalisis adalah akses, parkir, biaya sewa, kepadatan penduduk, dan potensi pasar sekitar. Jika bisnis online, saya fokus pada kelancaran logistik, pengemasan, dan pengiriman. Peralatan dan fasilitas. Membuat daftar kebutuhan, yaitu peralatan produksi, perlengkapan operasional, software penunjang, dan inventaris awal. Saya membuat estimasi harga dan membandingkan beberapa vendor. Yang ketiga yaitu ada SOP dan alur kerja. Saya menyusun SOP untuk proses produksi, standar kualitas, layanan pelanggan, manajemen stok, dan penanganan komplain. Tanpa SOP, bisnis saya mudah kacau. Yang ketiga ada aspek sumber daya manusia dan manajemen. Bisnis tidak berjalan tanpa SDM yang tepat, maka itu membutuhkan struktur organisasi. Saya menentukan siapa yang mengerjakan apa, seperti yang mengerjakan produksi siapa, keuangan, pemasaran, operasional, dan gudang. Yang kedua yaitu ada rekrutmen. Sebelum kita mencari orang untuk membantu bisnis saya, kita harus menyiapkan kriteria terlebih dahulu. Kriterianya itu yang dibutuhkan biasanya skill, pengalaman, kemampuan komunikasi, kejujuran, bertanggung jawab, dan etika kerja. Jika bisnis kecil, beberapa posisi bisa dirangkap dulu sampai bisnis stabil. Yang C, pelatihan karyawan. Saya mempersiapkan modul pelatihan ringan untuk memastikan kualitas layanan sama meski orangnya berganti. Yang keempat yaitu sistem manajemen internal. Memutuskan menggunakan aplikasi seperti pencatatan keuangan, absensi, dan pengelolaan stok supaya semua efisien, tidak manual. Yang keempat yaitu ada aspek hukum atau legalitas. Legalitas adalah hal penting supaya bisnis berjalan dengan aman. Maka kita membutuhkan beberapa aspek seperti bentuk badan usaha. Saya memilih sesuai kebutuhan, yaitu ada UMKM, CV, dan PT. Jika masih kecil, saya mulai dari NIB, UMKM melalui OSS, atau bisa dilakukan sendiri. Yang kedua yaitu ada izin usaha dan izin lokasi. Dipastikan bahwa NIB, NPWP usaha
BPOK, sertifikat halal jika produk makanan atau minuman, IRRT atau BPOM, izin lingkungan, itu sangat dibutuhkan dalam menggunakan izin usaha dan izin lokasi. Yang ketiga ada perjanjian dan kontrak. Jika saya bekerja sama dengan supplier, saya siapkan kontrak pembelian SKU untuk melindungi kedua belah pihak. Dan yang kelima ada aspek keuangan atau finansial. Ini aspek paling kritis dalam persiapan membuka bisnis. Yang pertama ada estimasi modal awal, yaitu menghitung biaya sewa tempat, renovasi, alat produksi, perlengkapan, stok awal, gaji pegawai, marketing awal. Semua saya masukkan dalam capital expenditure dan operational expenditure. Yang kedua ada perhitungan biaya tetap dan variabel. Biaya tetap itu biasanya meliputi sewa, gaji, listrik, minimum. Biaya variabel itu meliputi bahan baku, pengemasan, fee platform. Yang ketiga ada proyeksi pendapatan. Saya menghitung potensi penjualan berdasarkan riset pasar. Yang keempat ada laporan keuangan awal. Yang saya membuat yaitu proyeksi laba rugi, arus kas atau cash flow, dan neraca sederhana. Yang kelima ada break-even point atau BEP, dihitung pada titik berapa bisnis mulai balik modal. Ini membantu saya menentukan harga dan strategi produksi. Yang keenam ada sumber pendanaan. Ditentukan apakah modal sama dengan dari tabungan, dari investor, keluarga, dari pinjaman core UMKM, dan dari partner bisnis. Keputusan pendanaan sangat mempengaruhi strategi bisnis. Yang keenam itu ada aspek sosial, lingkungan, dan dampak bisnis. Mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat sekitar. Pertanyaan yang biasa direnungkan dalam orang-orang membuka bisnis itu, apakah bisnis saya menciptakan lapangan pekerjaan, apakah ramah lingkungan, apakah saya menggunakan bahan sesuai standar kesehatan, apakah bisnis saya mengganggu tetangga. Saya juga menyiapkan program kecil seperti penggunaan kantong ramah lingkungan. Aspek risiko dan mitigasi. Setiap bisnis memiliki resiko.
Risiko yang diidentifikasi adalah risiko penurunan penjualan, persaingan bisnis, supplier tidak stabil, kenaikan harga bahan baku, risiko teknologi, akun bisa kena hack, server error, risiko hukum, dan risiko SDM. Mitigasi yang disiapkan yaitu punya lebih dari satu supplier, diverifikasi produk, pencatatan stok teratur, dana darurat operasional, SOP keamanan data, dan update izin sesuai aturan. Saya memberikan contoh dalam usaha Mercedes. Karena saya melihat sekarang pasar Mercedes itu berkembang terus, mulai dari Mercedes brand lokal atau Mercedes fandom seperti K-pop dan anime, Mercedes musik, sampai Mercedes event kayak seminar, komunitas, klub, sekolah, bahkan Mercedes kampanye. Saya melihat hal menarik karena barangnya itu relatif sederhana. Modal awalnya nggak harus gede, tapi punya potensi margin laba yang lumayan tinggi. Terutama kalau kita bisa main di desain dan kualitas. Selain itu, usaha Mercedes ini fleksibel. Kita bisa mulai skala kecil banget, bahkan modal printer cutting atau sablon kecil, tapi juga bisa berkembang ke skala besar kalau permintaan meningkat, dan paling penting peluang repeat order itu besar-besaran. Kita lihat analisis pasar dan peluang market facility dalam usaha Mercedes. Sebelum saya memasukkan buka bisnis Mercedes, yang saya lakukan adalah analisis kelayakan pasar. Ini penting banget karena sebagus apapun barang kita, kalau pasarnya nggak ada yang cocok, tetap susah. Identifikasi target pasar. Kita lihat nih, kita tuh mau menjual produk Mercedes ini ke siapa aja. Yang saya identifikasi yaitu dari siswa dan mahasiswa, kayak seperti Mercedes, organisasi atau event, terus ada komunitas, UMKM, event organizer, dan personal. Dari sini saya sadar bahwa targetnya luas banget, tapi tetap harus fokus. Akhirnya saya memilih fokus awal ke Mercedes event, dan karena permintaannya tinggi dan marginnya bagus. Survei pasar. Saya nggak langsung produksi, tapi saya mengecek. Yang saya cek itu ada cek kompetitor lokal, cek kompetitor online, Shopee, Tokopedia atau Instagram. Tanya ke beberapa temen yang sering beli Mercedes, ikut komunitas online untuk lihat tren desain. Karena kalau membuat Mercedes itu desainnya, kualitas desain itu sangat dibutuhkan. Jika misalkan desainnya itu sangat bagus, pasti mungkin banyak yang repeat order seperti itu.
Dari sumber kecil ini saya dapat beberapa kesimpulan. Harga pasar murah hingga menengah sangat kompetitif. Yang kedua, konsumen lebih memilih kualitas daripada harga terlalu murah. Yang ketiga, desain limited dan kostum lebih menarik. Yang keempat, pelayanan cepat jadi nilai tambah besar. Yang ketiga ini ada analisis tren. Saya melihat bagaimana tren Mercedes ini yang sering timbul, yaitu ada kaos sablon, lalu ada coat rack, terus tumbler, terus apa lagi ya, fly art seperti itu, dan stiker. Dan menarik ya, tren desain berganti cepat banget, jadi aku perlu punya desainer atau kemampuan desain sendiri agar bisa cepat menyesuaikan pasar. Nah, itu poin pentingnya, karena jika membuka usaha Mercedes itu kita harus mementingkan desain, karena kalau misalkan kita desainnya seperti itu aja, bisa jadi kita bakal kalah saing sama yang lebih besar usahanya, seperti itu. Analisis teknis atau technical feasibility. Yang pertama itu lokasi produksi. Karena ini usahanya sangat kecil, jadi saya mulai dari rumah. Alasannya karena hemat biaya, mudah dipantau, cocok buat produksi kostum. Kalau usaha sudah lebih besar, baru pindah ke workshop, seperti itu. Peralatan awal yang dibutuhkan yaitu mungkin printer atau mesin cutting stiker, karena stiker dibutuhkan, rak penyimpanan, software desain seperti AI, Corel, dan Canva Pro, seperti itu. Untuk mesin press kaos atau printer itu biasanya karena saya supplier ya, jadi saya dari Shopee, nanti saya tinggal ngasih desain seperti itu ke pihak yang memprinting kaos gitu. Jadi saya tinggal ngasih desainnya, mereka yang membuat bajunya, seperti itu. Saya juga menghitung kelebihan dan kelemahan tiap alat, seperti cutting stiker cocok untuk dekal laptop atau motor, sablon DTF bagus untuk kaos dan hoodie, seperti itu. Yang kedua ada proses produksi. Memastikan alat produksi secara rapi. Terima desain atau request mock-up desain ke pelanggan, persetujuan produksi, print, cutting, press. 5. Quality control dan packaging dan pengiriman. Kenapa hal-hal tersebut penting? Karena lead time atau waktu pengerjaan harus jelas supaya pelanggan puas dan bisnis bisa berkembang. Aspek manajemen dan organisasi. Walaupun usaha ini kecil, aku tetap bikin strukturnya sederhana. Untuknya aku sendiri dan teman saya, bagian desain teman saya, bagian produksi, bagian pemasaran, admin online shop. Saya, pemasaran saya, produksi berdua.
Aku juga menentukan SOP seperti SOP menerima order, SOP produksi, SOP komplain pelanggan, dan SOP pengembalian barang. Karena kalau nggak punya SOP, usaha kecil akan terlihat berantakan. Aspek hukum, aku cuma mempertimbangkan aspek legalitas. Usaha kecil ini bisa mulai dari NIB, nomor induk berusaha. Jika sudah berkembang, bikin merek dagang. Lalu, buat perjanjian sederhana dengan vendor atau supplier. Hindari penggunaan desain yang melanggar hak cipta. Ini sering disepelekan, padahal secara studi keaikan hukum klien bisnis menyebabkan usaha dihentikan. Analisis resiko. Aku juga menyiapkan mitigasi resiko desain ditolak buat mockup dulu. Resiko alat rusak, sisihkan budget maintenance. Risiko komplain, SOP komplain. Risiko penjualan turun berarti diverifikasi produk. Jadi semua analisis yang saya bacakan dalam bisnis merchandise ini berarti layak secara pasar, layak secara teknis, layak secara hukum, dan risiko bisa dikendalikan. Jadi begitu cerita lengkap dan menurut pendapatku tentang persiapan buka bisnis. Dan saya sudah memberi contoh bisnis merchandise itu apa aja yang harus dipersiapkan dalam membukanya. Jadi gambaran lengkap persiapan yang saya lakukan sebelum membuka bisnis dari berbagai aspek studi kelaikan bisnis adalah dengan persiapan yang matang, risiko bisa dikurangi, peluang sukses lebih besar, dan bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang. Semoga penjelasan ini membantu yang sedang merencanakan usaha agar tidak salah langkah sejak awal. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.